Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan iringan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita khususnya kelas 5 pada pagi hari ini kita masih tetap aktif untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu tepatnya ada pelajaran fikih, dan mudah-mudahan kita nanti akan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendengarkan penjelasan berikut ini. Dan materi yang kita bahas itu sekarang adalah masalah zakat, tepatnya yaitu pada waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi yang kita bahas sekarang adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah pertama yaitu awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua, waktu wajib, yaitu ketika matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, waktu sunnah, yaitu setelah salat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat yaitu zakat fitrah yang dibayar setelah sholat dianggap sedekah biasa, karena di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhron lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa ta'matan lis-sakini faman adha qabla sholati fayya maqbulatun waman maqbulatun waman addaha ba'da sholati fayya shadaqatun min shadaqati rawahul Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim. Artinya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah? Yaitu zakatul fitri tahuran lis-shaimi minal lagwi warrafasi, untuk memberisikan bagi orang puasa dan pemberi makan bagi orang miskin. Jadi orang yang melaksanakan sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan orang yang membayar setelah sholat hari raya maka itu sebagai sedekah. Jadi dilihat dari hadis tersebut, kita harus betul-betul bisa antisipasi, karena fungsi daripada zakat fitrah adalah antara lain yaitu sebagai pembersih orang yang berpuasa. Kalau kita itu membayarnya telat, setelah sholat Idul Fitri baru bayar, itu sudah bukan dianggap zakat fitrah berdasarkan hadis tersebut. Zakat fitrah yang dibayar setelah sholat Idul Fitri itu disebut sedekah biasa.
Oleh karena itu kadang-kadang memang di sekolah-sekolah agama, sekolah yang lainnya itu kadang-kadang sudah mulai menginjak Ramadan, sudah mulai membuka pembayaran zakat fitrah. Itu mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut, karena orang kadang sekarang kan banyak yang sibuk ya dengan kita lebih berhati-hati itu lebih baik daripada terlambat sudah habis sholat Idul Fitri kok membayar zakat fitrah. Itu hukumnya sudah bukan zakat fitrah lagi ya. Itu perlu kita ingat itu. Dan siapakah orang yang berhak membayar zakat fitrah, yang menerima zakat fitrah? Kita jangan sampai salah pasang. Satu, itu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, tidak punya, gampangnya tidak punya pekerjaan tetap. Dari kurang dari 1/2 kecukupannya, pokoknya kurang nemenes ya, kekurangan, tidak punya pekerjaan tetap. Nah, itu termasuk fakir. Kemudian kedua yaitu orang miskin ya. Orang miskin itu punya pekerjaan tetap tapi gak cukup ya. Kalau ini dijelaskan dalam LKS itu yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha ya, punya pekerjaan, memang dia itu punya usaha sebanyak 1/2 dari kecukupannya, termasuk ya kekurangan juga. Cuma dia itu ya punya pekerjaan tapi sangat kurang sekali untuk mencukupi kebutuhannya. Itu adalah orang miskin. Kalau orang fakir tadi kan ya nggak punya pekerjaan ya, sudah memang kekurangan dan tidak ada orang yang menanggungnya. Wah, itu tambah, kalau fakir itu lebih parah ya daripada miskin. Miskin itu saja sudah susah, apalagi fakir itu lebih susah lagi. Tapi tidak perlu dijelaskan terlalu panjang itu. Kemudian yang ketiga, seorang yang berhak menerima zakat yaitu amil. Ya, semua orang yang bekerja mengurus zakat, mereka tidak mendapatkan upah dari selain harta zakat, yaitu orang amil itulah yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang seharusnya selanjutnya adalah hamba saya, yaitu orang yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia itu boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebusan dirinya ya, masa hamba saya ya sama ya budak itu maksudnya. Nanti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Sekarang kita masih menginjak orang yang ke 6 yaitu ghorim. Sekarang yang ke 6 ghorim. Apa sih yang dimaksud dengan ghorim? Itu orang yang terbelit utang untuk kebutuhannya sendiri, sedangkan dia tidak punya kemampuan membayar utangnya. Orang yang terlilit utang untuk kebutuhan orang lain, misalnya